kecurigaan dari pihak nasabah, gitu. Sehingga pada saat mau dicairkan tidak bisa, baru kami apalagi baru pihak BNI dengan berbagai alasan sampai detik ini pihak BNI tidak pernah memberikan klarifikasi secara resmi, memberikan surat pernyataan secara resmi terhadap nasabahnya. Sedangkan di undang-undang tentang perbankan pihak nasabah mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menerima informasi terhadap dana yang disimpan. Apakah sudah dilakukan? Dua orang nasabah dari PT Bank Negara Indonesia Persero, yaitu Bapak Hendrik dan Bapak Hang Paotek tidak bisa mencairkan dananya senilai 20 miliar 100 juta rupiah. Terkait kasus ini, telah ditempuh jalur hukum dengan melaporkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib dan telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar. Sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar, Budi Kadiaman, SH dan Bukan selaku kuasa hukum Pak Hendrik dan Hang Paotek sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak bank. Ini data menabung di Bank BNI dengan sistem deposit baik secara SPG maupun tunai. Namun ketika dia mau mencairkan itu tidak dapat dilaksanakan dengan alasan hal-hal dari BNI yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, di mana pertemuan itu BNI sangat menjanjikan bahwa ini dapat diselesaikan, dia bertanggung jawab dan dia mempunyai yang baik. Tapi sampai sekarang BNI tidak punya yang baik, sehingga kami dari kuasa hukum menentukan hukum dan sudah berproses di pengadilan. Kenapa berproses di pengadilan? Karena BNI tidak punya yang baik untuk bertanggung jawab terhadap keamanan atau jaminan tabungan rekening kami di deposit itu. Itu artinya BNI sudah tidak bertanggung jawab karena proses hukum yang berjalan. Nah, itu artinya tidak ada kepastian dari BNI terkait dana-dana yang kita depositikan. Deposit oleh selanjutnya berharap dari pihak PT Bank BNI menunjukkan etikat baik dan mengembalikan dana deposito milik klien kami, Pak Hendrik dan Pak Hang Paotek, orang tua kami, sebesar 20 miliar 100 juta rupiah. Dan kami sangat kaget dan terkejut bahwa kami baru mengetahui bahwa ternyata ada korban selain kami, yaitu Bapak Idris Manggabarani sebesar 45 miliar rupiah. Jadi kami meminta kepada pihak Bank BNI untuk terbuka kepada masyarakat apa yang terjadi sebenarnya dalam bank mereka. Jadi kronologi kejadian perkara ini, Pak Hendrik dan Pak Paotek ini, Pak Paotek adalah bapaknya Pak Hendrik. Kebetulan beliau tidak sempat hadir di sini karena kondisi kesehatan. Jadi yang klien kami itu adalah Pak Hendrik dan Pak Paotek. Pak Hendrik dan Pak Paotek buka tabungan di Bank BNI, buka deposito di tabungan Bank BNI itu sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 bunganya masuk terus, sehingga pada saat mau dicairkan tahun 2021 pada 1 bulan Maret, ternyata deposito itu tidak bisa dicairkan di Bank BNI. BNI menjanjikan kita terus dan menerus, tetapi janjinya tetap tidak pernah terrealisasikan. Sehingga ada balasan somasi yang kami sangat kaget, itu ada balasan dan somasi dari pihak Bank BNI. Pihak Bank BNI itu mengatakan pada intinya silakan menggugat Bank BNI kalau mau dananya kembali. Ini kan sudah bukan salah satu pertanggungjawaban terhadap institusi perbankan terhadap nasabahnya. Maka dari itu kami tetap melakukan langkah-langkah maupun konsultasi dengan seluruh nasabah-nasabah yang sama nasibnya seperti kita. Jadi nasabah yang nasibnya sama seperti kita itu yang setelah pemeriksaan dari Mabes Khusus ada kurang lebih ada Pak Hendrik, Pak Paotek, Pak Idris Manggabarani, terus ada seorang pengusaha juga. Itu 40 miliar Pak. Jadi total deposito yang hilang di Bank BNI itu sekitar 110 miliar. Gitu. Dan pihak Bank BNI sudah mengakui bahwa
bank mereka dibobol. Bank mereka dibobol dan itu kami kembalikan ke internal Bank BNI. Hanya sisa bagaimana pertanggungjawaban Bank BNI terhadap nasabahnya. Begitu. Kita lihat kasus-kasus yang lain, kasus-kasus Melvin tadi yang Bank Citibank juga dibobol. Citibank bertanggung jawab. Maka dari itu kami juga berharap kepada bank yang kami sangat percaya sebenarnya, bank dari pemerintah, Citibank, bank swasta, dia menggantikan 100% ya, nasabahnya. Kami berharap pihak Bank BNI yang dibawa Kementerian BUMN juga dapat mengembalikan uang milik nasabah-nasabah yang telah hilang. Kira-kira seperti begitu. Sudah dilakukan mediasi Pak sebelumnya? Upaya yang kita lakukan Pak. Jadi upaya yang kami lakukan, kami sudah melakukan upaya-upaya pertemuan. Kami mendatangi Bank BNI, kami dipertemukan dengan wakil kepala wilayah pada saat itu, terus kepala cabang. Pernah juga kami mendatangi tanggal 11 Juni terakhir kami mendatangi, itu diliput di media pada saat itu 11 Juni. Kami mendatangi ke sana, tapi sama juga bahwa klarifikasi dari pihak Bank BNI ingin menggantikan kerugian dari pihak nasabah ketika mereka diperintahkan oleh pengadilan. Nah, ini yang menjadi tanda tanya buat kami, karena pada saat kami menabung itu tidak pernah ada putusan pengadilan. Itu salah satu sama sekali seperti karangan bebas yang mengucapkan seperti itu. Kira-kira begitu. Tapi saya Ini sebenarnya sudah bermasalah sejak bulan Maret. Sejak bulan Maret itu deposito dari Pak Hendrik dan Pak Otek itu sudah bunganya dihentikan. Sebelumnya ada bunga yang masuk sejumlah nilai deposito, makanya tidak ada kecurigaan dari pihak nasabah. Gitu. Sehingga pada saat mencairkan tidak bisa, baru kami apalagi baru pihak BNI dengan berbagai alasan sampai detik ini pihak BNI tidak pernah memberikan klarifikasi secara resmi terhadap nasabahnya. Sedangkan di undang-undang tentang perbankan pihak nasabah mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menerima informasi terhadap dananya yang disimpan di dalam bank. Sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib pada bulan April di Polrestabes Makassar. Tahun berapa Pak? April tahun berapa? 2021 tahun ini. Itu dilaporkan di Polrestabes Makassar karena kami merasa kami keberatan dengan pihak yang Bank BNI tidak ada kooperatif sampai sekarang. Kemudian langkah hukum kedua yang kami sudah lakukan juga, kami melakukan gugatan wan prestasi perbuatan ingkar janji terhadap pembayaran bilet deposito. Itu nomor 170 PDT garing PN Makassar 2021. Sejak kapan dimulai gugatan? Untuk gugatan kami mulai pada saat bulan Mei. Kami sudah mengajukan pada saat bulan April akhir lah, kami sudah mengajukan, kira-kira di April akhir kami sudah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Makassar melawan BNI. Kami sudah menjawab, apalagi BNI sudah menjawab, BNI pada intinya mengarahkan kesalahan yang terjadi itu kepada salah satu oknum karyawannya. Jadi bukan kesalahannya BNI. Itu adalah kesalahan satu oknum. Padahal kami bisa membuktikan bahwa uangnya kami masuk dan sistemnya BNI yang menjalankan uang kita di dalam bank, di dalam bank. Kira-kira. Ini pertanyaan terkait dengan ketidakberpihakan BNI sebenarnya alasan Jadi kami menganggap pihak dari Bank BNI ini tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan seperti ini karena permasalahan tentang uang dari klien kami, karena sampai saat ini ternyata BNI terus menutupi kejadian seperti ini. Contohnya, salah satu contoh, ternyata setelah kami ketahui kembali ada pihak-pihak lain, termasuk Pak Idris Manggabarani, tempat yang saya infokan tadi, bahwa dia juga kena sama statusnya dengan Pak Hendrik. Itu beliau kena 45 miliar dan ada salah satu pengusaha yang saya belum bisa konfirmasi namanya di sini, itu 40 miliar Pak. Jadi dia sendiri dengan suami dan istrinya 40 miliar. Maka dari itu sampai detik ini tidak ada keterangan secara resmi oleh pihak BNI terhadap kehilangan dana deposito ini
Maka dari itu kami melakukan upaya hukum, upaya apalagi menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa jangan sampai kejadian ini karena ditutup-tutupi oleh Pak Bank BNI, jangan sampai ada lagi masyarakat-masyarakat yang berdampak seperti ini. Terutama kami merasa pertama kami adalah sendiri. Ternyata di luar daripada kami ada bank-bank lain, ada nasabah-nasabah lain yang juga kena kejadian seperti ini. Kalau dari pengadilan sudah sejauh mana ini kasusnya? Di pengadilan kami sudah mengajukan replik. Replik itu adalah jawaban terhadap jawaban gugatan yang diajukan oleh tergugat. Gugatan yang kita ajukan itu apa, perdata atau tidak? Perdata, Pak. Apakah pembohongan Pak, apakah dilakukan orang eksternal atau internal Pak? Yang dilakukan Pembobolan Pak, pembobolan yang dikatakan tadi pembobolan, apakah dilakukan orang eksternal atau internal? sampai saat ini kami belum mendapat belum bisa mengatakan menjelaskan terjadi pembobolan karena belum ada putusan pengadilan. Lagi berproses di kantor polisi pada saat ini, baik melalui laporan kami di Polrestabes Makassar dan Pak Idris Manggabarani melakukan laporan di Polda, kemudian Mabes Polri. Dengan BNI melakukan laporan di Mabes Polri, Bank BNI mengakui Pak secara tegas bahwa banknya bermasalah. Terkait kasus ini, seberapa jauh prosesnya di Polda? Terkait masalah ini, kemarin sudah ada pemeriksaan pimpinan, informasi terakhir ada pemeriksaan terhadap pimpinan cabang Bank BNI di Polda.